Selamat siang kawan pajak semua. Jumpa lagi kita dalam acara Bisa Pajak, Bincang Santai Soal Pajak. Kali ini kita udah memasuki episode yang ketiga. Nah, episode kali ini melanjutkan dari episode sebelumnya, membahas tentang PP 55 tahun 2022. Kali ini masih dengan narasumber yang sama dan masih dengan MC yang sama ya, Bu. Iya. Oke. Eh, Mungkin kita perkenalan kembali ya, Bu. Mungkin ada Boleh. kawan pajak yang di episode sebelumnya belum mengikuti dan baru mengikuti di episode kita pada siang hari ini. Baik, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Richard Yelung, penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2, bersama rekan saya. Saya Windu Widya Suti, asisten penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2. Nah, mungkin kawan pajak penasaran apa pembahasan kita kali ini yang berbeda dari pembahasan sebelumnya, Bu. Karena kita pada episode kali ini masih membahas PP 55 tahun 2022. Nah, saya akan mereview sedikit episode kita yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas 3 bab ya, Bu, dari 13 bab yang diatur dalam PP 55 tahun 2022. Jadi di episode kita pada kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai dividen ya, Bu. Nah, dividen ini sebenarnya sudah diatur di PMK 18 tahun 2021 yang ada perbedaan yang signifikan dari aturan mengenai dividen sebelumnya. Dan mungkin ini aturan yang menggembirakan para penerima dividen, para pemegang saham khususnya. Nah, kira-kira di PMK 55 ini yang ditekankan soal dividen kembali ditekankan berdasarkan PMK 18 itu boleh dijelaskan? Jadi gini, ketentuan mengenai dividen secara di undang-undangnya memang ada perbedaan yang sangat signifikan, Richard ya. Karena kalau dulu dividen ini masih terutang, baik penerimanya itu orang pribadi maupun badan dulu masih terutang. Cuman ada beberapa disclaimer atau beberapa pengecualian. Nah, kalau sekarang ini ada agak lebih besar lagi itunya ya. Contohnya gini, dalam pengaturan pajak penghasilan atas dividen kali ini yang didasarkan atas Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, yaitu bahwa ketika dividen itu berasal dari perusahaan di dalam negeri, kemudian penerimanya juga wajib pajak badan dalam negeri, kalau sekarang bebas pajak. Nggak Kalau neko-neko, bebas, bebas tanpa langsung, syarat. tanpa syarat, tanpa ketentuan-ketentuan yang agak Nggak ruwet. ada Kalau dulu embel-embel. kan misalnya yang bebas adalah ketika 25% ke atas kita sahamnya di satu perusahaan yang memberikan dividen, baru dia tidak terkena PPh. Kalau sekarang begitu dividen itu diberikan oleh perusahaan yang ada di dalam negeri, penerimanya juga badan dalam negeri, bebas PPh. Itu yang pertama. Ketentuan ini sangat berbeda sekali dengan ketentuan yang terdahulu. Kemudian yang kedua, ketika penerimanya OP masih Cat ya, Ya, ketika penerimanya OP, baik ketika dia dari saya OP nih misalnya ya, dapat dividen dari perusahaan di dalam negeri, kita bisa juga tidak terkena PPh, tapi ada syaratnya. Kalau badan tadi kan tidak ya. tidak ada syaratnya ya, begitu dapat ya sudah dia tidak terutang PPh. Kemudian kalau OP dia bisa tidak terutang, tapi kita harus melakukan investasi. Ketika, Seperti kayak ini ya kemarin ya, Bu. seperti PPS ya. Iya, PPS, Bu. Jadi kita menginvestasikan dividen yang kita terima di dalam negeri. Artinya untuk dividen yang berasal dari dalam negeri, yang bebas adalah sebesar yang kita investasikan. Nah, ilustrasinya begini. Misalnya saya OP, dapat dividen dari perusahaan X yang ada di Jakarta, sebesar misalnya 1M gitu ya. Saya investasikan 1M, berarti semuanya bebas PPh. Namun kalau saya investkan hanya 500, maka yang 500 bebas PPh, yang 500 masih kena PPh. Oke, berarti Kena cukup fleksibel ya, Bu. Jadi fleksibel diserahkan ke tergantung kita. Iya, penerima dividen. iya. Jadi kita eh, seberapa besar bebas kalau dari dalam negeri, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita eh, ini berlaku untuk badan dan OP ya. Badan dan OP ketika kita mendapatkan dividen dari luar, kemudian sahamnya itu dipasarkan di bursa efek.
Itu sama Bursa ketentuannya. efek yang di luar. Ya, bursa efek artinya dipublikkan ya. Ya, Sahamnya itu berlaku seperti ketika OP mendapatkan dividen dari dalam negeri tadi, sebesar yang kita investkan itu bebas PPh. Kalau selisih dari yang kita terima dengan yang kita investkan, terutang PPh. Gitu Mas Icat. Sama. Beda dengan ketika kita tadi menerima dividen dari dalam negeri. Kalau dalam negeri ketika badan kita langsung bebas, kalau OP sama ketentuannya ketika kita dapat luar negeri tapi dipasarkan di bursa efek. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita punya penghasilan dari luar negeri, Mas Icat. Tapi kita nggak punya BUT atas perusahaan kita yang di luar negeri itu. Ini sama ketentuannya. Satu kamar lah dengan OP yang mendapatkan dari dalam negeri, badannya dari luar negeri tapi dipasarkan di bursa efek, nah ini sama. Ketika kita memiliki penghasilan dari luar negeri tapi tidak melalui BUT, maka akan bebas PPh sebesar yang kita investasikan. Nah, rumah yang ketiga ini, ketika mempelajari dividen ini kita harus membuat ini ya. Kalau bagi saya membuat 3 rumah. Artinya rumah yang pertama adalah ketika badan itu menerima dividen dari perusahaan dari dalam negeri. Rumah yang kedua adalah ketika OP memperoleh dividen dari dalam negeri atau OP badan menerima dari luar negeri namun dipasarkan di bursa efek. Kemudian anggota rumah kedua yang terakhir adalah ketika memperoleh penghasilan dari perusahaan di luar negeri yang tidak melalui BUT. Nah, ini ketentuannya adalah satu, bahwa sebesar yang kita investasikan dia tidak terutang PPh. Namun ketika ada sisa dividen yang kita terima tidak kita investasikan, maka dia akan terutang PPh seperti ketentuan yang lama. oke. Jadi pada prinsipnya ketika ada transaksi pembayaran dividen, kita klasifikasikan dulu ya, Bu, Betul, dia ke dalam masuk 3 kuadran tadi. ya. Kemudian saya bilang tadi kan ada 3 rumah ya. Yang pertama adalah ketika badan dari dalam negeri, kemudian rumah yang kedua OP tadi, yang ketiga rumah ketika dividen kita peroleh dari luar negeri, namun dia sahamnya tidak dipasarkan di bursa efek. Kemudian yang kedua adalah penghasilan sesudah pajak dari BUT kita yang ada di luar negeri. Nah, ini pengenaannya ada platformnya. Jadi dia minimal, supaya kita bebas PPh ya, minimal 30% dari sisa laba sesudah pajaknya harus kita investasikan. Jadi ada Nah, thresholdnya ya. thresholdnya 30% dari laba sesudah pajaknya. Jadi kalau misalnya dari laba sesudah pajak ini kita hanya investasikan 20%, maka yang 10% masih tetap kena PPh. Jadi yang dibebaskan adalah sebesar 30% dari laba sesudah pajak. Oke. Jadi itu tadi ya, yang penting kita menggambarkan bahwa ketika kita dapat dividen ini rumah mana yang harus kita pakai. Apakah rumah yang pertama, rumah yang kedua, atau rumah yang ketiga. Nah, kira-kira ini, Bu, kalau eh, cara memanfaatkannya ini, apakah mirip dengan PPS yang kemarin soal investasinya Iya, sendiri? betul. Jadi kan tadi disinggung-singgung bahwa supaya khususnya beberapa pengaturan penerimaan dividen ini supaya bisa tidak kena PPh harus diinvestasikan. Nah, ini tata caranya adalah mirip dengan PPS. Artinya kalau ini lebih sederhana ya, artinya tahun itu kita dapat paling lama 3 bulan berikut tahun pajak ke depan. Misalnya contoh gini, mudahnya, misalnya tahun 2023 kita dapat nih dividennya. Nah, investasinya itu paling lambat adalah kalau OP itu bulan Maret, kalau badan bulan April. April. Nah, itu kita harus investasikan. Kalau tidak, berarti ya terutang PPh dengan ketentuan yang lama. Nah, syarat yang kedua sesudah diinvestasikan adalah kita harus hold. Artinya diinvestasikan itu nggak bisa invest, besok kita Iya. ambil. Nah, itu ada hold-nya selama 3 tahun. Oke, berarti sebenarnya mirip PPS ya, Bu? Ya, kalau PPS lebih bertahap ya. Iya. Investasinya boleh sampai tahun pertama, kedua, ketiga. Kalau mengenai dividen hanya tahun pajak yang bersangkutan kita terima, kemudian tahun berikutnya adalah masa investasi dan masa hold-nya. Jadi mungkin kalau kawan pajak kita yang kemarin sudah berpartisipasi di PPS, pasti sudah tidak asing lagi kalau Iya, mau berinvestasi ketika menerima dividen ya, Bu. iya betul. Nanti apa namanya pelaporan investasinya ada di DJP online di e-reporting. Iya, masih dengan menu yang sama juga ya, Iya. e-reporting.
Oke, mungkin ada eh, keterangan sedikit, Bu. Ini Heeh. ada Jadi klausulnya, iya, maksudnya dividen yang dikecualikan itu yang berdasarkan RUPS itu seperti apa? jadi dividen itu harus ada RUPS-nya, RUPS yang mendahuluinya Mas Icat. Artinya kan secara umum kalau perseroan ya misalnya kita mau membagi dividen gitu ya, kita harus rapat umum pemegang saham dulu nih. Jadi atas kesepakatan seluruh pemegang saham bahwa akan dibagikan dividen sebesar sekian dari laba neto tahun kemarin misalnya kayak Ya, gitu. Nah, itu harus hasil itu. Tidak boleh serta-merta, takutnya ada beberapa pemegang saham yang tidak menyetujuinya akan menjadi klausul atau konflik di kemudian hari. Maka di aturan yang sekarang ini yang dikecualikan adalah yang sudah disepakati oleh pemegang saham, artinya sudah hasil dari RUPS. oke. Atau ad interim lah sama. Kemudian dividen yang tidak terulang otomatis ya tidak perlu dipotong PPh lah ya, atas sebesar yang tidak terutang PPh tadi. Oke. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan, misalnya ketika kita sudah dalam tahap investasi nih, Bu, terus kan tadi ada persyaratannya ya, Bu, harus sampai 3 tahun di holdnya. Misalnya Iya, kalau di tengah jalan ternyata kita tidak sanggup, tidak sampai 3 tahun, kira-kira menggugurkan pembebasan PPh atas dividen ini atau bagaimana, Bu? ya, begini, artinya itu sama aja dengan gagal investasi ya. Artinya ketika nanti ternyata tidak sampai dengan sesuai dengan ketentuan yang kita terapkan, ya nanti akhirnya PPh-nya harus di-store kembali, di-store sendiri sama yang menerima dividen. Ya, berarti jadinya terlambat ya, Bu, terlambat menyetorkan PPh-nya ya, Bu. Iya, padahal kalau dividen kan terutang pada saat declare ya, artinya dinyatakan disediakan untuk dibayar nih dividennya Ya. itu sebenarnya sudah terutang secara ketentuan undang-undangnya ya. Namun kalau dia di pertama dia diinvest kan dia menjadi tidak terutang, tapi kemudian kalau dia menyalahi ketentuan investasi itu ya mau nggak mau PPh-nya menjadi terutang dan menjadi terlambat ketika baru di-setor sendiri di kemudian hari kan. Nah, dengan adanya aturan tersebut, berarti perusahaan terbebas, Bu, dari ini, dari kewajiban memotong PPh atas dividen. eh, Berdasarkan kamar-kamar tadi mestinya dia lebih paham harus sebagai suatu perusahaan yang memberikan dividen kita harus tahu mana yang harus terutang mana yang tidak ya karena pada dasarnya awalnya kalau misalnya tidak ada surat persetujuan untuk melakukan investasi maka dia dividen itu adalah dipotong oleh pemberi dividen ya kan. Nah, kalau misalnya tidak ada surat pernyataan bahwa dia akan investasi, dia harus tetap potong kayak OP misalnya kena 10% gitu ya. Oke, berarti si penerima saham ini harus memberitahukan ke yang pembagi dividennya bahwa nanti saya akan investasi Iya, jadi dividen yang akan iya, dibagikan tersebut iya. ya. Jadi ada kesanggupan untuk melakukan investasi. Nah, tidak kita potong dulu. Nanti kita tunggu 3 bulan. Kalau misalnya dia ternyata tidak investasi, dia menjadi di store sendiri. Oke, jadi sudah beralih ya Ya, tanggung jawab untuk menyetornya. Oke. Nah, ini kalau bentuk-bentuk investasi kan pasti mirip ya dengan ya. PPS. Jadi mungkin Secara general secara general investasi mirip itu ya, Bu. nggak berbeda jauh. Nah, berarti atas bagian dividen ini saya rasa sudah cukup ya, Bu. Iya, perlu Sudah. saya tambahkan sedikit nanti kalau misalnya kawan pajak mau tahu detil apa saja sih yang bisa dia eh, sasaran Oh investasinya ya, dari dividen itu jenis-jenis bisa dilihat investasi ya, Bu. jenis-jenis investasinya nanti bisa dilihat lebih rinci di Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 garis miring 18 PMK tahun. 03 garis miring 2002. Jadi balik ya, Bu. Ya, Dari jadi PP 55 kebetulan 2022 ini balik. sesuatu yang unik terjadi di ketentuan peraturan kita bahwa PMK-nya artinya secara level di peraturan perundang-undangan dia lebih rendah namun terbit lebih dahulu. Karena di PP-nya sendiri sudah di state ya, bukan diatur lewat peraturan Menteri Menteri Keuangan. Keuangan. Kebetulan peraturannya sudah terbit, jadi tidak perlu diatur lagi dengan PMK Iya. yang baru ya, Bu. Oke, mungkin kita sekarang beralih ke Natura, Bu. Natura. Nah, ini kan Natura dan kenikmatan ini kadang-kadang suka kecampur-campur nih Iya, bagi eh, penerimanya ataupun pemberinya, Bu. iya. Nah, sebenarnya yang membedakan Natura dan kenikmatan itu apa sih, Bu, secara pengertiannya, Bu? Iya, kalau secara pengertian di undang-undang kalau pertama dulu saya juga berpikir bahwa natura adalah kenikmatan gitu Mas Icat, tapi ternyata itu adalah dua hal yang berbeda.
prinsipnya secara rasa agak-agak sama, tapi Iya, sebenarnya ini adalah berbeda. Yaitu kalau natura itu kita memperoleh fasilitas berbentuk barang, itu natura. Artinya misalnya saya dikasih handphone untuk iya. bekerja ya, dikasih mobil dinas sama tempat kita bekerja itu disebutnya natura. Tapi kalau kenikmatan itu berbentuknya kebanyakan itu jasa ya. Artinya misalnya kita disewakan hotel gitu ya sama perusahaan atau direktur mendapat Bisnis kelas atau ya melakukan trip ya, Bu. nah, itu bedanya di situ. Kalau natura itu berbentuknya barang, kalau di apa namanya? Kalau di kenikmatan berbentuknya rasa, artinya berkaitan dengan jasa atau fasilitas. Oke. Kira-kira Bu, apa yang membedakan natura yang diatur di PP ini dengan definisi natura dan kenikmatan di aturan sebelumnya, Nah, Bu? ini sangat berbeda sekali bagi pemberinya. Artinya bagi pemberinya kalau di undang-undang yang lama bahwa natura dan kenikmatan itu tidak deductible. Artinya tidak boleh kita kurangkan atau kita sebutkan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung pajak. Ya, kalau dulu, kalau sekarang berarti kalau sekarang natura dan kenikmatan sepanjang dia memenuhi prinsip 3M menagih, memelihara, dan mendapatkan penghasilan bagi pemberinya, maka dia boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Kemudian, prinsip bagi penerimanya, kalau dulu tidak diakui sebagai pendapatan, karena memang dulu kan prinsip taxable deductible tidak dipakai ya. Ya, Nah, kalau sekarang kita pakai ketika kita deductible, maka bagi penerimanya mestinya taxable, artinya harus terutang PPh. Jadi bagi pemberinya boleh dibiayakan mengurangi penghasilan bruto, bagi penerimanya sekarang harus diakui sebagai pendapatan ketika kita menghitung PPh kita penerima. Namun ada beberapa pengecualian, kalau nggak salah ada 5 kriteria natura kenikmatan yang tetap bagi pemberi kerja boleh deductible, boleh dikurangi sebagai penghasilan bruto, tapi bagi penerimanya tidak dianggap sebagai penghasil. pendapatan atau penghasilan. Nah, kira-kira boleh ini Bu, disebutkan Oh, kembali. Mungkin ada boleh, yang kawan pajak yang lupa. boleh, boleh. 5 kriteria itu 5 apa? kriteria ini sebenarnya ketentuan ini sama persis dengan ketentuan yang dulu. Kalau dulu kan diatur natura, kenikmatan, tidak dianggap sebagai pendapatan bagi penerimanya. Nah, kalau sekarang dianggap sebagai pendapatan kecuali 5 hal ini masih Cat, yaitu yang pertama adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada keseluruhan karyawannya. Iya. Nah, itu bagi karyawan dia tidak dianggap sebagai pendapatan. Berarti harus seluruh, Bu, ya. Seluruh. Kalau cuma rapat yang melibatkan beberapa bagian atau departemen, berarti tidak boleh ya, Bu? Nah, nanti ada yang disebutnya pemberian makanan dan minuman dengan jenis dan batasan tertentu. Nanti ada Oh, pengaturan ada yang lagi. kelima. Oke. Kemudian yang kedua adalah kenikmatan atau natura yang diberikan ketika usaha kita ada berada di daerah tertentu. Nah, daerah tertentu ini harus ditetapkan nanti dengan keputusan Menteri Keuangan ya Mas Icat. Jadi ada beberapa daerah tertentu ini sebenarnya potensial loh kalau dipakai sebagai usaha. Namun karena ada fasilitasnya, baik itu mungkin transportasinya, komunikasinya, atau resikonya terlalu besar bagi penanam modal, maka akan makin tidak berkembang. Makanya negara memberikan fasilitas untuk daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah tertentu ini, maka naturanya boleh tidak dianggap sebagai pendapatan oleh penerimanya. Mungkin contohnya kayak yang biasanya pekerja-pekerja tambang Iya, ya, Bu, yang kayak terisolasi iya, seperti itu, Bu. jadi daerah-daerah yang artinya berisiko tinggi, namun sebenarnya dia berpotensi sekali. Maka itu disebutnya daerah tertentu. Kemudian yang ketiga adalah natura atau kenikmatan yang harus ada, harus kita berikan. Contohnya misalnya untuk keamanan, kesehatan. Nah, itu kan harus misalnya contoh bagian apa namanya satpam, Ya, dia harus seperti itu. pakai perlengkapan satpam gitu ya. Itu boleh. Ini termasuk natura yang tidak menjadi pendapatan bagi penerimanya. Kemudian yang keempat adalah ketika natura dan kenikmatan itu diberikan dari APBN atau APBD. Jadi ketika satu pihak itu kita berikan natura atau kenikmatan asalnya dari dana APBN atau APBD, maka bagi penerimanya dia tidak dianggap sebagai pendapatan.
Kemudian yang terakhir adalah natura dan kenikmatan dengan batasan dan jenis tertentu. Ya, Nah, ini nanti akan ada lagi ketentuan yang mengaturnya lebih lanjut di Peraturan Menteri Keuangan. oke. Mungkin kalau mungkin dikasih info untuk posisi saat ini, apakah sudah ada Bu peraturan yang mengatur tersebut? Eh, harusnya sudah ada ya, harusnya Artinya sudah sudah ada, ada ya Bu? harusnya sudah ada mengenai kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu ini. Karena ini sebenarnya yang 5 ini di undang-undang yang lama sebelum undang-undang Cipta Kerja, sebelum undang-undang HPP ini sudah ada. Eh, Mungkin tentang natura dan kenikmatan perbedaannya itu ya Bu tadi. Jadi yang dulunya tidak tidak dibiayakan sekarang bisa dibiayakan. Itu dan dulunya yang bagi penerima bukan penghasilan sekarang jadi penghasilan. Iya, jadi yang harus kita pahami prinsip terbaru mengenai natura dan kenikmatan adalah sepanjang dia bisa memenuhi 3M Ya, tadi Tri, ya. dalam rangka untuk mendapatkan, memelihara, dan mempertahankan pendapatan, maka bagi pemberinya dia boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, bagi penerimanya ada yang harus menjadi pendapatan dan ada yang boleh tidak menjadi pendapatan. Itu tadi ya, prinsip dari natura dan kenikmatan di PP 55 tahun 2022. Nah, mungkin kalau case yang timbul ya Bu, kalau ada Mm-mm. pegawai yang menerima natura atau kenikmatan dari perusahaan, siapa yang kalau itu tidak memenuhi yang 5 tadi Bu yang Mm-mm. dikecualikan, siapa yang berkewajiban untuk memotong atau menyetorkan PPh? Nah, kan gini, dalam pasal 21 Undang-Undang PPh kan udah diatur ya bahwa ketika pemberi kerja memberikan pendapatan imbalan yang sehubungan dengan pekerjaannya seseorang, maka yang wajib memotong PPh-nya adalah pemberi pendapatan. Jadi nanti ketika dalam pembayaran ini terdapat natura yang harus dianggap sebagai pendapatan bagi karyawan penerimanya, maka dia dihitung dimasukkan dalam komponen dia menghitung PPh 21 rutinnya itu, Mas. Jadi dia misal termasuk dalam komponen misalnya kalau dulu gaji, Iya. ya itu masuk juga natura di situ. Natura yang harus dianggap sebagai pendapatan bagi penerimanya. Nah, yang memotong ya pemberi kerja karena sesuai dengan amanah dari pasal 21 Undang-Undang PPh bahwa ketika pemberi kerja memberikan penghasilan dalam nama dan bentuk apapun kepada si penerima dalam kaitannya dengan sehubungan dengan pekerjaan, maka kewajiban perpajakannya dihitung dan dipotong oleh pemberi kerja. Ya, berarti sebenarnya eh, jadi satu ya Bu, tidak terpisah. Jadi masuk dalam Iya, komponennya menyatu ya iya, Bu, dengan komponen penghasilan pendapatan. pegawai. Kalau misalnya perusahaan yang paling mungkin saat ini banyak perusahaan yang karena baru tahu jadi lupa Bu, lupa untuk memasukkan itu ke dalam komponen penghasilan pegawainya. Mm-mm. Kira-kira kalau perusahaannya tidak masukkan, apakah itu menjadi terbebas begitu Bu, bagi penerimanya atau bagaimana Bu? Ya, jadi begini, sebenarnya kewajiban pemotongan itu kan ada di pundaknya pemberi kerja ya. Tapi kalau misalnya sampai dengan dia harus melaporkan SPT OP-nya ini memang naturanya belum dimasukkan, maka kewajiban perpajakannya harus dibayar sendiri oleh si penerimanya ketika dia memasukkan SPT tahunan. Oke, jadi bagi penerima atau pegawai, misalnya contohnya kalau pegawai perusahaan, kan biasanya mereka ketika mengisi SPT mereka cuma saklek ngikutin bukti potong A1-nya, Bu. Ya, Berarti kalau mereka sadar mereka menerima natura ya. yang belum dimasukkan ke dalam bukti potong itu, bukti potong A1-nya, berarti mereka harus menambahkan sendiri ya, Bu, Iya, ke betul. dalam Karena pada prinsipnya perhitungan. pelaporan SPT atau surat pemberitahuan itu harus secara benar, jelas, dan lengkap. Artinya benar, artinya semua keadaan yang sesungguhnya harus dia laporkan. Misalnya yang harus menjadi kewajibannya pemotong itu ternyata tidak dimasukkan, ya dengan kesadaran kita mestinya memasukkan ke dalam SPT tahunan orang pribadi yang kita laporkan. Ya, terima kasih penjelasan yang sudah singkat, padat, dan jelas ya, Bu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kawan Iya. pajak semua terkait dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang HPP ini Mas Icat. Jadi kadang-kadang kalau melihat PP-nya, waduh panjang sekali, apa-apa aja prinsip-prinsip yang harus kita pahami sebagai wajib pajak, mungkin mudah-mudahan dengan pemberian info kita kali ini akan memberikan sedikit pencerahan bagi kawan pajak. Jadi kita akan challenge juga apakah ada nanti di SPT tahun depan, apakah ada
perubahan di mana pemberi kerja memasukkan komponen natura atau kenikmatan itu ke dalam bukti potong pegawainya dan si pegawai penerimanya itu melaporkan komponen tersebut dalam SPT-nya gitu. Mudah-mudahan Mas Icat, mudah-mudahan dengan motivasi untuk kemajuan negara ya, artinya karena negara kita ini kan memang mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan, mudah-mudahan bisa memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya itu secara benar, jelas, dan lengkap. Oke, baik. Saya rasa kita cukupkan saja pembahasan melalui podcast kita pada siang hari ini tentang PP 55 tahun 2022 mengenai penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan ya, Bu. Semoga apa yang sudah kawan pajak semua ikuti bersama dari awal sampai akhir, bahkan dari episode 2 kemarin, boleh menambah wawasan pengetahuan perpajakan dan boleh merubah ya perilaku kita yang dari sebelumnya melaporkan belum benar atau membayar pajaknya belum sesuai. Nanti mudah-mudahan melalui podcast kita, kawan pajak semua bisa mempraktekannya ya, Bu. Ya, bisa menerapkan Ya, ketentuan. menerapkannya. Amin. Oke, baik. Kita akhiri podcast kita hari ini. Kita tetap semangat selalu dalam bekerja, semangat juga dalam berkontribusi ke negara melalui pembayaran pajak, karena hanya dengan pajak yang kuat, maka Indonesia maju. maju. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.